Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Seperti itu ya kabarnya hari ini. Teman-teman, bersama dengan Miss Temi, kita akan punya kegiatan yang menarik ya. Meskipun belajarnya di rumah, tapi tetap harus semangat ya teman-teman. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengulang lagu tentang taat? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sudah? Nah, kalau belum tidak apa-apa. Nanti di salah satu videonya Miss Temi ada lagunya ya. Nanti diulang-ulang lagunya dan pakai gerakan sendiri ya. Harus percaya diri dan berani. Anak Tuhan itu anak Tuhan yang berani dan kreatif. Nah, teman-teman, hari ini Miss Temi akan membagikan sebuah cerita ya tentang sebuah keluarga yang ada di dalam Alkitab di kitab Keluaran. Sudah dibaca kitab Keluarannya? Miss Temi berharap sudah ya. Sekarang kita mau bercerita. Selamat mendengarkan teman-teman. Siapa yang punya adik bayi di rumahnya? Siapa? Apakah teman-teman sayang sama adik bayi itu? Adik bayi itu lucu dan lembut ya. Tapi dia juga sering menangis kalau dia merasa lapar atau sakit. Nangisnya kuat sekali. Teman-teman tahu, adik bayi itu biasanya makanannya apa ya kalau dikasih sama mama? Ya? Iya, betul. Biasanya dia masih suka minum susu ya. Dia belum bisa makan roti, makan permen, makan es krim, makan nasi seperti kalian. Belum bisa ya. Hari ini teman-teman akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang kakak ya yang namanya Miriam dan Harun ya. Ada dua orang kakak di sini, laki-laki dan perempuan. Mereka baru saja mempunyai seorang adik bayi laki-laki. Miriam ini bersama dengan Harun dan kedua orang tuanya, mereka tinggal di negara Mesir. Mereka sebenarnya orang Israel teman-teman, tapi mereka tinggal di negara Mesir. Nah, waktu itu negara Mesir mempunyai seorang raja yang namanya Raja Firaun. Raja Firaun ini, kejam, jahat teman-teman. Kenapa? Karena dia menyuruh orang Israel untuk kerja paksa, dan selain itu dia juga memerintahkan bahwa semua bayi orang Israel yang laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Kenapa ya Raja Firaun membuat perintah seperti itu? Karena Raja Firaun itu teman-teman merasa khawatir, merasa takut. Soalnya orang Israel yang tinggal di negara Mesir jumlahnya semakin bertambah besar teman-teman. Lalu Miriam bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah adik bayi ini juga akan dibuang ke sungai Nil?" "Tidak kan ibu, Miriam sama Harun sayang sama adik bayi." Lalu ibunya bilang, "Tidak Miriam, kita akan menyembunyikan bayi ini." Bapaknya juga bilang, "Iya, kita akan menyembunyikan bayi ini dan kita berdoa bersama-sama ya anak-anak, supaya Tuhan menolong kita dan menyelamatkan adik kamu." Untuk menyembunyikan adik bayinya ini, mereka menutup pintu dan jendela. Kalau adiknya sudah mulai menangis, cepat-cepat dikasih susu. Atau Miriam menyanyi lagu Nina Bubu ya, supaya adiknya diam, supaya jangan nangis keras-keras. Karena di luar sana tentara Mesir selalu berkeliling rumah-rumah orang Israel untuk mencari siapa yang punya adik bayi laki-laki. Jadi mereka betul-betul berusaha supaya jangan sampai
selesai, tentara Mesir menemukan adik bayi mereka. Tapi teman-teman, lama-kelamaan adik bayi ini tambah besar ya. Dan bisa jadi nggak bisa disembunyikan lagi. Aduh, bagaimana ini? Wah, keluarga itu merasa khawatir. Miriam juga. Ya, Ibu, bagaimana ini? Apakah kita akan bisa terus menyembunyikan adik bayi kita ini? Lalu ibunya berkata, iya ya Miriam ya. Aduh, bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tidak bisa menyembunyikan adik bayi ini lebih lama lagi di rumah kita. Lalu Harun bertanya kepada ibunya, lalu kita sembunyikan di mana ibu? Ibunya bilang, kita harus mencari tempat lain. Ya, kita sembunyikan adikmu di tempat lain. Ibu ini kemudian membuat sebuah keranjang. Lalu dia memberikan suatu lapisan supaya keranjang ini tidak bocor. Miriam dan Harun membantu ibunya dengan membawa kain-kain yang dimasukkan ke dalam keranjang itu supaya empuk. Ibunya berkata, Miriam, Harun, nanti kita akan meletakkan adik bayi di dalam keranjang ini ya. Teman-teman, keesokan pagi harinya, Miriam bersama dengan ibunya, mereka pergi ke tepi sungai Nil. Mereka berjalan cepat-cepat. Sesampainya di sana, keranjang yang berisi adik bayi tersebut pun lalu kemudian diletakkan di sungai Nil. Mereka berdoa, ya Tuhan, tolong jagai adik bayi ini. Kemudian ibu kembali ke rumah, sedangkan Miriam tidak. Dia ingin melihat adiknya. Dia ikuti kemana sungai itu membawa adiknya pergi. Dia bersembunyi. Dia takut, dia khawatir jangan-jangan nanti ada yang akan mengambil keranjang itu. Makanya Miriam tetap di situ. Dia mau menjaga adiknya. Tapi tiba-tiba Miriam melihat ada serombongan orang. Waduh, kalau dia lihat keranjang adik bayi, gimana ya? Dan betul teman-teman, ternyata itu adalah rombongan putri Raja Firaun yang mau menuju ke sungai Nil. Wah, benar. Dia melihat keranjang itu. Lalu dia memanggil pelayannya. Mbak, tolong, itu ada apa di tengah sungai? Coba diambil. Pelayan itu pun kemudian mengambil keranjang itu, teman-teman, menyerahkannya kepada putri Raja Firaun. Ketika keranjang itu dibuka, seorang bayi. Aduh, bayinya lucu sekali, kata putri Raja Firaun. Ini pasti bayi orang Israel. Aku mau mengangkatnya sebagai anak. Aku akan menamainya Musa, karena bayi ini diambil dari air. Wah, Miriam yang mendengar perkataan putri raja keluar dari tempat persembunyiannya, dekati putri raja tersebut dan berkata, Putri Raja, apakah saya boleh membantu putri? Saya bisa membawakan seorang ibu yang akan membantu putri untuk merawat bayi ini. Teman-teman pasti tahu ya siapa yang dipanggil oleh Miriam. Iya betul, ibunya sendiri, mama dari bayi Musa. Betul sekali. Tolong ya, adik bayi ini, adik Musa ini dijaga baik-baik. Dia sekarang menjadi anak saya. Kalau dia sudah bisa berjalan, sudah agak besar, tolong dibawa ke istana. Saya akan menjadikan dia seorang anak yang hebat. Wah, ceritanya sangat menggembirakan ya teman-teman. Miriam dan Harun begitu gembira. Mereka benar-benar bersyukur karena adik yang mereka sayangi Tuhan jagai. Mereka bisa berkumpul kembali sebagai keluarga yang lengkap. Ada ayah, ada ibu, ada Miriam, Harun bersama dengan adik mereka yang bernama Musa. Mereka
bersyukur sekali karena Tuhan menjaga keluarga mereka. Nah, teman-teman bisa belajar ya bagaimana kakak, adik harus saling menyayangi. Kalau minggu lalu belajar tentang taat kepada orang tua, dan Bistemi berharap kalian seminggu ini sudah taat ya, belajar taat kepada orang tua. Taat itu apa? Mendengar dan melakukan dengan segera. Ya, nah, kenapa kita taat kepada orang tua? Karena itu yang Tuhan minta. Selain itu karena kita sayang kepada orang tua, ya. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain, kepada kakak, kepada adik, kepada opa, oma, kepada om, tante, kita juga harus menyayangi, ya. Lihat itu bagaimana Miriam sama Harun begitu sayang kepada adik mereka. Ketika adik mereka dalam kesulitan, mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama, kalau kakak kamu, kalau adik kamu atau abang kamu sedang kesulitan, yuk kita doakan. Jadi dalam keluarga harus saling menyayangi dan juga harus saling mendoakan. Semoga memberkati teman-teman semuanya. Oh iya, nanti ada kegiatan membuat adik bayi Musa ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke? Nanti mama yang tunjukkan, tapi kamu yang melakukannya sendiri. Oke? Bisa ya? Bisa dong. Ya? Jangan lupa, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.